Qatar merupakan negara yang penuh dengan banyak hal unik buat dilihat serta dilakukan. Salah satu negara terkecil tapi terkuat di Teluk Persia. Qatar merupakan negara terkaya di dunia dan telah menjadi negara Arab pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA di tahun 2022. Fakta-fakta Qatar ini mungkin cukup membuat Anda bertanya-tanya dan membuat Anda berpikir untuk segera mengunjungi negara yang mewah dan kaya ini. Berikut ini fakta-fakta unik tentang Qatar yang berhasil Zona Unik himpun. 1. Qatar merupakan negara teraman di dunia. Qatar menduduki peringkat sebagai negara teraman di dunia untuk ketiga kalinya di tahun 2020. Sebelumnya, penghargaan ini diberikan pada Qatar di tahun 2017 dan kembali di tahun 2019. Fakta ini berasal dari Indeks Kejahatan Numbeo, di mana Qatar memiliki skor terendah secara global. Dan menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak turis serta ekspatriat tertarik ke Qatar. 2. Majbus merupakan hidangan nasional Qatar. Salah satu fakta menarik tentang Qatar adalah adanya makanan lezat yang disebut majbus sebagai hidangan nasionalnya. Hidangan ini sangat terkenal di kalangan penduduk lokal serta turis. Banyak restoran di seluruh negeri menyajikan majbus. Hidangan ini terbuat dari nasi, daging, bawang, serta tomat, dicampur menggunakan rempah-rempah. 3. Qatar Airways merupakan maskapai penerbangan terbaik di dunia. Qatar Airways, maskapai nasional Qatar, dinobatkan sebagai maskapai penerbangan terbaik di dunia selama 3 tahun berturut-turut. Maskapai ini mengoperasikan penerbangan domestik dan penerbangan internasional ke 7 benua. Serta merupakan satu-satunya maskapai penerbangan yang membawa penumpang ke negara-negara di seluruh benua. Pada satu titik, Qatar Airlines mempunyai jadwal penerbangan terlama di dunia, yaitu antara Doha dan Auckland. Butuh waktu 16 jam 30 menit buat menyelesaikannya. Ketika Anda tiba ke Qatar dengan maskapai penerbangan nasionalnya, Anda akan merasakan kemewahan serta ketenangan yang tiada duanya. 4. Bandara Internasional Hamad memiliki landasan pacu terpanjang di Asia Barat. Bandara Hamad merupakan bandara terbaik ketiga di dunia. Dan juga merupakan bandara terbaik di seluruh Timur Tengah. Bandara Hamad terletak di ibu kota Qatar, Doha, dan menjadi kesan pertama Qatar bagi banyak turis yang berkunjung ke negara tersebut. Bandara ini juga mempunyai landasan pacu terpanjang di Asia Barat, yang terpanjang ke-6 di dunia. 5. Qatar tidak mempunyai hutan. Hampir seluruh Qatar serta Uni Emirat Arab adalah lanskap gurun dengan sangat sedikit hutan dan tumbuhan hijau. Sebagian besar pepohonan dan lanskap hijau merupakan buatan manusia. Qatar merupakan satu dari 4 daerah di dunia yang tidak mempunyai hutan. Qatar memang mempunyai tanaman hijau, namun hutan adalah sesuatu yang tidak akan pernah Anda lihat di pedesaan. Tetapi ada banyak pemandangan pasir menakjubkan yang masih bisa Anda nikmati. 6. Qatar tidak mempunyai bukit atau tebing. Bila Anda senang mendaki, Qatar mungkin bukan negara yang cocok untuk Anda. Qatar merupakan negara terdatar kedua di dunia, setelah Maladewa. Mempunyai ketinggian rata-rata 91,9 kaki, dengan ketinggian tertinggi sekitar 338 kaki. Ketika Anda mengunjungi Qatar, Anda tidak akan melihat perbukitan atau tebing. 7. Qatar adalah negara di mana laut bertemu dengan gurun. Qatar adalah salah satu dari sedikit daerah di dunia yang mempertemukan laut dengan gurun. Sementara bukit pasir yang luas di negara ini merupakan pemandangan yang patut Anda lihat. Khor Al-Adaid dinyatakan sebagai cagar alam di tahun 2007 dan juga dikenal menjadi laut pedalaman. Terdapat ekologi yang berkembang di daerah tersebut, dengan beberapa spesies laut yang terancam punah dan unta yang sedang merumput di sekitarnya. Khor Al-Adaid mempunyai situs budaya serta arkeologi yang berbeda untuk dijelajahi. 8. Qatar menjadi negara Arab pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA.
Salah satu acara paling seru di dunia adalah Piala Dunia FIFA. Negara-negara di seluruh dunia berharap menjadi tuan rumah berikutnya, dan di tahun 2022, Qatar menjadi negara Arab pertama yang menyelenggarakan acara olahraga akbar ini. Tidak hanya itu, Qatar juga menjadi negara terkecil yang pernah menjadi tuan rumah dan satu-satunya yang menyelenggarakannya di musim dingin. Selain itu, Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia Netral Karbon pertama. 9. Oryx Arab merupakan hewan nasional Qatar. Bila Anda pernah melihat logo maskapai penerbangan Qatar atau maskot Asian Games 2006, Anda pasti pernah melihat Oryx Arab yang direpresentasikan sebagai hewan nasional Qatar. Hewan cantik ini diselamatkan dari kepunahan di tahun 1970-an oleh berbagai kebun binatang dan cagar alam. Hewan itu adalah antelop dengan tanduk lurus panjang serta ekor berumbai. Kemanapun Anda pergi di Qatar, Anda pasti akan menemukan gambar hewan nasional mereka. 10. Di Qatar minyak bumi serta gas sangat murah. Qatar merupakan salah satu negara terkaya di dunia, dan sebagian besar kekayaan itu berasal dari minyak bumi serta gas alam. Ekspor kedua barang ini menyumbang 60% dari PDB mereka, dan terdapat banyak manfaat yang dinikmati masyarakat Qatar karena hal ini. Salah satu keuntungan terbaiknya adalah bensin yang murah. Masyarakat Qatar menikmati harga bensin yang sangat rendah dan tidak perlu mengeluarkan banyak uang buat mengisi tangki mereka. 11. Di Qatar terdapat sumur minyak bor terpanjang di dunia. Sebagian besar negara di UEA diketahui mempunyai sumur minyak, karena begitulah cara mereka menghasilkan uang. Qatar mempunyai sumur minyak yang paling tua di dunia. Sumur minyak tersebut diberi nama BD04A dan mempunyai panjang total 40.320 kaki. Sumur minyak tersebut terletak di ladang minyak lepas pantai Al Sahen. Sumur minyak ini juga memegang rekor dunia Guinness, mengokohkan posisinya sebagai yang terpanjang di dunia. 12. Bendera Qatar sangat unik serta mempunyai banyak makna. Anda akan melihat di Qatar bahwa bendera mereka ditampilkan hampir di semua tempat, dimanapun Anda berada. Bendera itu cantik untuk dilihat, tetapi juga mempunyai banyak makna. Kesembilan ujung bergerigi mewakili pencantuman Qatar menjadi anggota ke-9 dari Emirates, yang berdamai di bawah perjanjian yang ditandatangani dengan Inggris di tahun 1916. Warna merah marun disebut Marun Qatar, atau Pantone 1955C, yang mewakili industri pewarna ungu di Pulau Al-Hor. Bendera itu unik karena merupakan satu-satunya bendera di dunia yang lebarnya 2 kali lipat tingginya. 13. Perbandingan jumlah pria dan wanita di Qatar adalah 3:1. Ketika Anda berada di Qatar, Anda akan melihat bahwa ada lebih banyak pria daripada wanita. Berdasarkan sensus terbaru di September tahun 2020, terdapat 3 pria untuk setiap 1 wanita di Qatar. Populasi wanita hanya 754.592 dari total populasi 2.723.624. Qatar adalah negara yang mempunyai rasio pria-wanita tertinggi di dunia. 14. Hanya 12% dari populasi yang merupakan orang Qatar asli. Salah satu fakta paling terkenal tentang Qatar adalah sangat populer di kalangan ekspatriat. Banyak orang pindah ke pedesaan untuk memanfaatkan cuaca bagus, gaya hidup santai, serta gaji bebas pajak. Warga Qatar sendiri sekarang menjadi minoritas. Warga Qatar hanya 12% dari total populasi. Qatar telah menjadi kawasan meleburnya berbagai budaya dan tradisi. 15. 99% penduduk Qatar tinggal di ibu kota. Anda telah mengetahui bahwa penduduk Qatar adalah minoritas, tetapi fakta menakjubkan lainnya perihal Qatar adalah sebagian besar penduduk ini tinggal di ibu kota yaitu kota Doha. Hal itu disebabkan karena sebagian besar wilayah Qatar adalah gurun dan tidak dapat menopang terlalu banyak kehidupan.
Bagian lainnya adalah bahwa hampir semua orang Qatar kaya raya serta mampu hidup di ibu kota. 16. Menara Doha tidak mempunyai inti pusat. Salah satu hal terbaik yang disukai turis serta penduduk lokal adalah Cakrawala Doha. Di siang hari, terlihat berwibawa, dan di malam hari, menyala serta menakjubkan. Di antara bangunan di West Bay, terdapat Menara Doha. Menara Doha adalah struktur yang didesain oleh arsitek Perancis Jean Nouvel. Itu dinobatkan menjadi gedung tinggi terbaik tahun 2012. Menara 46 lantai ini mempunyai beberapa fitur unik. Bangunan ini tidak mempunyai inti pusat dan merupakan gedung pencakar langit pertama di dunia yang menggunakan kolom diagrit beton bertulang internal. Fasadnya mengacu pada desain Islam kuno, Masrabiyah, dan merupakan bangunan yang luar biasa untuk dilihat. 17. Hari Nasional Qatar tidak selalu dirayakan di hari yang sama. Hari Nasional Qatar dirayakan pada tanggal 18 Desember dan ini merupakan hari dengan penawaran terbaik dan pertunjukan kembang api yang fantastis di mana-mana. Sebelum tahun 2007, ketika secara resmi diubah, Hari Nasional dirayakan di tanggal 3 September. Ini merupakan hari ketika Qatar merdeka dari Inggris di tahun 1971. Tanggal 18 Desember adalah saat Jassim bin Mohammed Al Thani menyatukan suku-suku lokal dan menggantikan ayahnya menjadi penguasa di tahun 1878. 18. Akhir pekan di Qatar jatuh pada hari Jumat dan Sabtu. Di sebagian besar dunia barat, ada 5 hari kerja dan 2 hari buat akhir pekan. Sabtu serta Minggu adalah hari yang paling sering kita kaitkan dengan akhir pekan. Fakta menarik lainnya tentang Qatar adalah akhir pekan mereka jatuh pada hari Jumat dan Sabtu. Sebagian besar negara di Uni Emirat Arab tidak mempunyai akhir pekan standar yang diketahui barat. Dalam Islam, Jumat adalah hari yang diberkahi, dan banyak dari negara-negara ini, termasuk Qatar, tidak bekerja di hari-hari tersebut. Minggu kerja dimulai dari hari Minggu dan naik hingga Kamis. 19. Doha mempunyai jalur sepeda berkelanjutan terpanjang di dunia. Lintasan bersepeda Olimpiade di Doha memegang rekor dunia Guinness karena mempunyai jalur bersepeda terpanjang di dunia. Lintasan tersebut selesai di tahun 2020 dengan panjang 33 km. Jalur sepeda ini mempunyai berbagai jalur lurus, underpass, dan overpass, dan 100 bangku serta 20 area buat istirahat. Jalur tersebut dibuat oleh Ashghal, otoritas pekerjaan umum di ibu kota Qatar. Lintasan ini memegang rekor beton aspal terpanjang yang diletakkan terus-menerus dan berukuran 25,3 km. Bersepeda adalah cara yang bagus untuk menghabiskan hari di Qatar, menjelajahi berbagai daerah dan berada jauh dari jalan-jalan ibu kota yang sibuk. 20. Olahraga elang merupakan olahraga penting di Qatar. Salah satu fakta lainnya tentang Qatar adalah bahwa orang Qatar suka berburu elang dan memeliharanya menjadi hewan peliharaan. Bahkan ada pasar khusus yang disebut Falcon Souk di mana orang tidak hanya dapat membeli elang, tetapi juga bahan berburu seperti kerudung, sarung tangan kulit, dan kantong berburu. Olahraga falconry dianggap sebagai olahraga penting di Qatar, dan banyak warga Qatar yang secara aktif mengambil bagian di dalamnya pada waktu senggang. Ketika Anda berada di Qatar, ingat untuk mengunjungi Falcon Souk buat mengetahui seberapa serius hal ini dilakukan di sini. 21. Keluarga yang berkuasa di Qatar sudah berkuasa dari tahun 1868. Keluarga penguasa di Qatar tetap sama sejak 1868 ketika Mohammed bin Thani menandatangani perjanjian dengan Inggris. The House of Thani, sebutan untuk keluarga kerajaan, merupakan keluarga paling berkuasa di Qatar. The House of Thani mempunyai pengaruh politik dan ekonomi yang tinggi. Saat Anda pergi ke Qatar, Anda akan melihat bahwa orang-orang yang setia kepada keluarga penguasa akan menikmati kehidupan yang sejahtera. 22.
Anda bisa makan sepuasnya di buffet sepanjang 100 meter. Salah satu fakta menarik lainnya tentang Qatar adalah adanya prasmanan sepanjang 100 meter. Doha Marriott menampilkan barisan prasmanan yang luar biasa, di mana Anda bisa menemukan setiap masakan di bawah matahari, mulai dari sarapan lengkap ala Inggris hingga sushi dan taco. Bahkan bila Anda merasa tidak bisa merasakan semua hidangan yang dipajang, Anda sebaiknya mengunjungi untuk mengagumi besarnya prasmanan saat Anda berada di Qatar. Hotel Marriott itu sendiri merupakan tempat yang mewah untuk dikunjungi, dan masuk akal bila mereka juga mempunyai prasmanan sepanjang 100 meter. 23. Qatar mempunyai banyak properti di London, Inggris. Fakta menarik terakhir perihal Qatar ini memang sangat mencengangkan. Qatar mempunyai banyak investasi real estate di seluruh dunia, namun sebagian besar berada di London. Rumah baru keluarga kerajaan Qatar yang saat ini sedang dibangun di London berasumsi sekitar 313 juta dolar. Negara ini mempunyai lebih dari 3 kali lipat properti yang dimiliki oleh Ratu Inggris, menjadikan Qatar tuan tanah terbesar di London.